Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Sundari, SPPK Mars. Saya dengan baju mediskrip saya berwarna biru, yang konon katanya warna ini adalah warna internasional untuk tenaga kesehatan. Saya ingin menanggapi apa yang terjadi di Unsri, ya. Jadi di situ seorang kakak tingkat yang sudah menjalani koas menjadi korban pemukulan yang sampai kena mata pelipisnya juga, ya. Di sebelah sini tuh saya lihat di YouTube, oleh sopir dari adik kelasnya atau adik tingkatnya. Jadi sebelumnya teman-teman, saya terangkan di sini, untuk menjadi seorang koas bisa juga dipanggilnya DM atau dokter muda, ya. Kalau di tempat putri saya kuliah itu biasanya manggilnya DM. Koas itu sama dengan DM. Jadi untuk menjadi seorang dokter, ini dokter umum, ya, yang kejadian di situ adalah dokter umum. Kita harus selesai, kebetulan saya dokter umum basicnya, kita harus selesaikan dulu teori. Jadi teori itu bisa 3,5-4 tahun lah sekitar itu selesai. Kita kemudian juga kalau saya dulu KKN, ya, kuliah kerja nyata di daerah Guwo Tirto Wonogiri. Di situ mungkin teman-teman nih dari Guwo Tirto ngeliat, ya, YouTube saya. Hello Yuni, banyak sih teman-teman dari berbagai fakultas, Arif, banyak, Joko, teman-temannya. Setelah kita selesai menjalani kuliah kerja nyata, selesai, kemudian kita skripsi dan kita lulus esket. Esket itu setingkat S1, sarjana kedokteran, selesai teori. Nah, untuk menjadi dokter kita harus lagi koas, ya, atau DM atau dokter muda atau koas. Nah, itu menjalani keliling rumah sakit. Kita belajar tentang praktek, ya. Dibagi stase itu ada stase besar yang waktunya lebih lama, pelajarannya juga mungkin lebih luas, ya, karena kan mata kuliahnya besar. Misalnya stase besar itu penyakit dalam, bedah, obgyn, anak. Dan stase kecil itu misalnya mata, THT, radiologi. Kalau saya dulu gigi itu masuk stase. Jadi saya dulu diajarin juga sih tentang nambal ya. Kalau yang sekarang saya kurang tahu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kejadian di Unsri itu kan masalah jaga. Memang kalau mau jadi dokter ya harus mau jaga, ya. Kalau nggak mau jaga ya jangan jadi dokter, gitu. Jadi jaga rumah sakit itu ada waktunya. Biasanya besok paginya baru kita turun jaga, seperti itu, ya. Jaga UGD bisa, jaga ruangan bisa, jaga stase bisa. Kejadian kemarin itu kalau tidak salah, ya, itu beritanya seorang kakak tingkat dipukul oleh sopir dari adik tingkat di dalam stase koas itu, ya, dokter muda koas itu, sampai terjadi luka-luka, ya, di sebelah matanya, ya. Dan itu kalau saya sih mengatakan itu sudah pidana, ya, karena sudah melibatkan orang lain, melibatkan seorang supir. Bagaimana seorang supir bisa tahu dan ngamuk seperti itu, kan, ya. Jadi kalau menurut saya dari koas junior yang memakai yang mempunyai supir ini juga harus didalami lebih lanjut oleh Pak Polisi, ya. Dan untuk koas senior saya ikut prihatin, yang sabar, ya, Mas Lutfi, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali lagi menjalani koas dengan dengan hati yang lebih lapang dan sabar, gitu, dan mudah-mudahan lancar, bisa cepat jadi dokter, Mas Lutfi, ya. Jadi begitu, ya, apa yang dilakukan oleh juniornya yang disinyalir bernama LD, seorang wanita perempuan koas junior, itu tidak bisa dibenarkan.
atau itu adalah tindakan yang dilakukan oleh sopir dari LD ini adalah tindakan pidana, memukul seperti itu. Jadi itu tidak bisa dibenarkan dan harus ditindak tegas baik oleh yang berwajib maupun oleh kampusnya ya, karena setahu saya sampai saya menjadi dokter, kemudian saya ngambil juga spesialis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran UI. Untuk spesialisnya saya ngambil di situ, ada jaga juga. Itu nggak pernah ada hal-hal seperti itu. Ya, itu juga menciderai korps dokter ya, karena sudah terjadi hal-hal yang tidak perlu dan dilarang untuk dilakukan. Pemukulan itu dilarang untuk dilakukan. Memang jaga itu stres. Memang sekolah apapun ya stres. Tapi kita harus bisa memanage stres itu. Disitulah kita pentingnya memanage diri supaya kita harus siap ya kalau mau jadi dokter. Apalagi nih sudah selesai teorinya kan, jadi tinggal klinisnya. Jadi biasanya mentalnya mestinya lebih kuat gitu ya. Jadi harus menerima apapun jadwal itu, apalagi junior ya. Jadi pasal 1 junior harus nurut, pasal 2 lihat pasal 1. Kalau begitu saya dulu begitu. Jadi senior dulu waktu jadi junior juga begitu gitu. Tapi kan hanya jadwal jaga ya ini ya. Jadi tidak perlulah ada pemukulan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa itu, karena itu betul-betul tidak pantas ditiru. Pemukulan itu tidak pantas ditiru dan bukan sifat seorang dokter ya. Untuk memprotes jaga dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman koas yang masih koas, adik-adik yang masih kuliah di Fakultas Kedokteran, pesan saya, cintai profesi kita, be healthy dalam artian badan kita mesti sehat, mental kita juga harus sehat, hati kita juga harus sehat. Be happy, kita harus bahagia. Alhamdulillah sudah bisa kuliah di situ. Dan BBC, sibukkan dirimu untuk hal-hal yang baik. Nah, itu juga nasihat yang saya berikan kepada putri saya yang sekarang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran di Surabaya. Demikian respon saya terhadap apa yang terjadi pada pemukulan koas senior oleh sopir dari koas junior. Mudah-mudahan kedepannya tidak akan pernah terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.